Seneng banget loh Joy, diundang di sini gitu kan. Ini ada apa ya? Kok diundang di sini ya? Oh tapi tadi sudah disebutkan ya tadi. Katanya kan basa-basi toh. Halo semuanya, kembali lagi di SG1P, SMA Kristen Gloria 1 Podcast. Nah, hari ini kembali lagi bersama Joy di sini yang akan menemani teman-teman semua untuk membahas topik-topik yang menarik nih. Dan kembali kita ada di episode spesial hari ini yang pastinya aku yakin nih teman-teman pasti penasaran. Tapi sebelumnya kita sudah kedatangan tamu, kita sudah kedatangan narasumber yang keren abis kece banget, dan aku yakin teman-teman nih bakal tertarik nih untuk menonton podcast ini pada kali ini. Kita sambut Pak Henry. Halo Joy, halo teman-teman semua. Gimana kabarnya? Saya keren kan, tadi dikatakan Joy keren. Keren banget Pak Henry, keren. Jadi gimana nih kabarnya Pak Henry hari ini? Sehat Pak? Wah, sangat sehat, apalagi kan diundang di sini, tentunya harus sehat. Kan kita berbicara sesuatu yang penting ini dan menarik. Waduh, ya. penting banget nih. Iya, Nah, betul. teman-teman semua sebelumnya kenal gak sih sama Pak Henry ini? Kok aku kayaknya masih agak-agak penasaran nih, siapa sih sebenarnya Pak Henry ini? Pak, siapa Pak? Ya, teman-teman perlu tahu ya, jadi saya ini adalah guru SMA Gloria 1 dan saya adalah guru satu-satunya pengajar life skill, ya kan? The one and only guru life skill di SMA Kristen Gloria 1, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Pak Henry. Nah, pasti seneng banget nih teman-teman udah penasaran nih sama topik kita hari ini. Tapi sebelumnya tadi kan Pak Henry udah bilang kalau Pak Henry ini adalah guru life skill. Nah, sebelumnya Joy tanya dulu nih Pak, sebenarnya life skill itu apa sih Pak? Secara sederhananya itu life skill itu berbicara tentang kecakapan hidup, gitu Joy. Oh, kecakapan hidup. Wah, berarti ini kita life skill ini membahas tentang kehidupan sehari-hari ya Pak? Betul sekali. Nah, manfaatnya apa Pak dari life skill ini sendiri? Nah, manfaatnya sebenarnya kalau kita itu belajar life skill itu kita diajarin untuk bagaimana cara kita itu menjalani hidup, baik dari cara kita berespon, baik dari cara kita itu menjalani kehidupan ini gitu, beradaptasi. Nah, seperti itu Joy. Wah, luar biasa, yang pastinya tentunya akan sangat bermanfaat ya bagi para siswa ya, dan perlu teman-teman ketahui pelajaran life skill ini baru ada di Gloria aja. Keren banget kan Gloria kan, makanya masuk Gloria. Oke, nah Pak, kan ngomongin tentang kecakapan hidup nih. Mungkin Bapak bisa kasih contoh nih, apa aja kecakapan hidup yang mungkin perlu siswa-siswa pelajari dan penting nanti dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sebenarnya kalau kita mau bahas itu ada banyak, tapi saya akan sebutkan beberapa. Contohnya kita itu mesti punya critical thinking. Kita perlu punya cara berpikir kritis supaya kita itu bisa menjalani kehidupan ini dengan maksimal. Lalu kita juga di life skill itu kita belajar bagaimana cara kita berkomunikasi. Lalu kita juga belajar tentang pertemanan gitu. Bahkan ada satu topik yang semua siswa Gloria itu sudah pasti tahu dan sangat dinanti-nantikan, yaitu Apa itu Pak? itu topiknya adalah cinta. Wah, luar biasa, cinta. Nah, teman-teman ngomongin soal cinta nih, Pak Henry tahu nggak sih hari ini hari apa? Hari ini hari apa ya? Hari ini hari Senin Pak. Senin ya? Iya, Bukan, Senin. bukan. Oh bukan, apa Pak? Kira-kira hari apa nih Pak? Hari Valentine. Oh Joy. iya benar, hari ini adalah hari Valentine. Nah teman-teman sendiri tahu nggak sih Valentine itu apa? Aku kasih dikit deh. Hari Valentine itu sendiri adalah hari di mana kita ini merayakan hari kasih sayang Pak Henry. Nah menurut Pak Henry ini, apakah hari kasih sayang itu memang sespesial dan istilahnya kayak seluar biasa itu sehingga harus dirayakan di satu hari khusus nih Pak? Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang kasih sayang itu bukan dibatasi cuma satu hari yang khusus. Tapi kalau kita bicara tentang kasih sayang itu seharusnya itu sudah dalam setiap hari itu kita ada kasih sayang. Tapi sebenarnya Valentine sendiri itu yang disebut hari kasih sayang itu ada sejarahnya. Wih, ada sejarahnya ya Pak. Berarti, nah teman-teman ini tahu nggak sih sejarahnya Valentine, atau cuma jangan-jangan cuma ikut-ikutan aja nih ngerayain?
bareng temen, bareng sahabat, atau mungkin bareng pacar. Nah, mungkin Pak Henry bisa ceritain sedikit nih tentang sejarah Hari Valentine itu sendiri. Nah, ini sangat penting buat kita semua karena apa? Banyak anak-anak muda itu yang nggak tahu apa sih Valentine, akhirnya cuma ikut-ikutan. Mau tahu? Betul, Nah, betul. Ayo, ketahuan kan di sini yang nggak tahu sejarahnya Valentine tapi ikut-ikutan mulu, ngikutin tren mulu ini. Biasanya mereka tuh kayak merayakannya, luar biasa loh. Pak Henry pernah lihat nggak anak-anak yang ngerayain Valentine itu sampai kayak gimana? oh pernah. Gimana Pak contohnya? Nah, salah satunya itu saya pernah lihat ya kan di Instagram. Nah, ini Instagram. ada salah satu anak yang dia itu di hari Valentine nembak ya kan, nembak pakai cincin emas. Wih, pakai cincin emas Pak. Harganya berapa ya Pak itu ya Pak? Aduh, Wah, luar biasa ya banget. itu enggak tahu ya harganya, mungkin tanya orangnya sendiri kali ya. Oke, wah, cincin emas loh guys. Ayo, nanti ini udah pada mikir belum ngasih pacarnya apa nih? Ya, back to topic, oke? Oke, jadi apa sih Pak sejarah Valentine itu sendiri? Kita perlu tahu sejarahnya ya, ada seseorang yang bernama Saint Valentine. Jadi di zamannya ada seorang kaisar yang melarang khususnya untuk prajurit-prajurit pria itu tidak menikah. Nah, Saint Valentine inilah yang akhirnya memberontak dan mencetuskan dengan apa? Mencetuskan Valentine dengan dia menikahi pasangannya. Nah, di hari kematiannya itulah yang orang-orang merayakan Valentine. Oh wow, kayaknya Joy sendiri juga baru tahu nih Pak sejarahnya Valentine nih Pak. Berarti itu sebagai bentuk bagaimana Valentine menunjukkan cinta kasihnya kepada pasangannya ya Pak pada waktu itu. Tapi kan Betul. seiring berjalannya waktu, dunia sudah berkembang, Valentine tidak lagi dimaksudkan hanya kepada pasangan tapi juga kepada orang-orang lain ya Pak ya, bener ya Pak? Kepada Betul, keluarga, teman orang-orang terdekat ya Pak, bener ya Pak? Betul. Kalau Pak Henry sendiri tahun ini merayakan Valentine sama siapa Pak? Saya merayakan Valentine sama siapa ya? Ya tentunya sama sahabat-sahabat saya ya kan, sama teman-teman guru ya kan, sama murid-murid semua. Wah, luar Wah, biasa nih Pak Henry. Dengar-dengar Pak Henry pernah bilang kalau misalnya waktu offline sering dapat coklat ya dari murid-muridnya ya. iya Berarti betul. menunjukkan bahwa siswa-siswa menyayangi Pak Henry. Nah, Pak Henry ngomongin soal Valentine juga nih Pak. Valentine itu kan sebagai hari kasih sayang Pak, yang selalu identik dengan coklat, bunga, atau mungkin cincin. Biasanya saya pernah nih lihat kalau di Instagram itu ada yang nembak pakai cincin. Waduh, luar biasa sekali loh. Pakai cincin, pakai dinner kayak gitu ya Pak. Tapi apakah Valentine itu memang harus ya Pak menggunakan bunga, menggunakan coklat ataupun hal-hal seperti itu, atau ada cara lain nih untuk mengungkapkan kasih sayang itu sendiri? Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat itu cuma sarana ya. Jadi yang disebutkan tadi bunga, coklat itu hanya sarana dan salah satu bentuk. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong tentang kasih sayang itu kan bentuknya bagaimana kita respect sama orang itu, bagaimana kita itu sopan dengan orang itu salah satu bentuk kasih sayang yang bukan berupa barang gitu ya. Itu sih. Oh benar banget, berarti menunjukkan kasih sayang itu tidak selalu dengan bentuk barang, tetapi juga melalui sikap kita, melalui bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tadi mau bilang memberlakukan, ternyata salah, maaf. Nah berarti menunjukkan kasih sayang itu bukan hanya selalu berupa barang, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan orang lain ya Pak, benar banget. Ngomongin tentang memperlakukan orang lain, di Life Kill sendiri ada salah satu pelajaran yang kayaknya baru-baru ini ya kita bahas ya Pak, tentang 5 love language ya Pak ya, bener ya Pak? Betul sekali, itu salah satu pelajaran di Life Kill sendiri. Mungkin Pak ini bisa kasih penjelasan sedikit ya, apa sih 5 love language itu? Jadi itu adalah gaya kita itu menerima dan memperlakukan orang lain ya kan sesuai dengan bahasa cintanya masing-masing. Nah, itu ada di situ ada sentuhan fisik, terus di situ ada pemberian barang, ada kata-kata penguatan, lalu ada juga quality time, lalu juga ada
apa ya namanya itu, melayani gitu ya, membantu orang lain. Nah, dari berbagai jenis love language yang sudah dijelaskan Pak Hendri tadi itu berarti cara orang menunjukkan kasih sayangnya itu juga berbeda-beda ya Pak. Nah, ngomongin tentang love language yang tadi sudah disebutkan Pak Hendri, berarti tiap orang itu punya caranya masing-masing ya Pak untuk menunjukkan kasih sayang itu sendiri. Tapi karena caranya berbeda-beda itu seringkali kita ini salah paham dengan bagaimana cara orang lain memperlakukan kita. Mungkin ada sedikit masukan nih dari Pak Hendri supaya kita tahu nih bagaimana kita harus memahami bahasa kasih ya, bahasa Indonesianya bahasa kasih ya, bahasa kasih orang lain agar kita juga tahu cara memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, sebenarnya caranya gampang sih, sederhana. Caranya itu adalah dengan cara kita berteman cukup lama sehingga kita itu punya pengenalan sama orang itu. Nah, kalau kadang-kadang itu kalau kita lihat anak-anak sekarang itu gampang sekali itu namanya itu apa? Baper gitu ya. Nah, GR gitu kan. benar. Dia bukain aku pintu gitu kan. Wah, dia sayang, cinta sama aku. Enggak. Betul. Lah kalau kayak gitu kan doorman itu kan juga bukain pintu. Iya kan, sama kan? Ya berarti kita harus mengenal dulu ya Pak Betul. orangnya. Jadi kita nggak bisa yang langsung dibukain pintu, langsung wah dia suka nih sama aku. Nah ngomongin suka dan cinta, apa sih Pak bedanya suka atau mungkin sayang sama cinta itu sendiri? Nah itu pasti beda, dari kata-katanya saja sudah beda. Suka satunya cinta ya, itu sudah beda gitu. Tapi kita nggak berhenti sampai di situ ya Joy. Kita mesti paham artinya apa sih suka, cinta itu artinya apa. Nah kalau suka itu biasanya ada batasnya. Nah saya kasih ilustrasi ya. Ilustrasinya misalnya kita ini suka banget sama ayam goreng. Tapi suatu saat kita juga punya rasa bosan. Sehingga kita nggak suka lagi namanya ayam goreng. Tapi kalau cinta itu tidak lekang oleh waktu. Nah, istilahnya seperti itu ya. Luar biasa. Mau kekurangannya seperti apa, kelebihan itu diterima semua. Itu namanya cinta. Nah, gitu. Berarti kalau Joy bisa tarik ulurnya, tarik benangnya, berarti cinta itu lebih tulus ya Pak. Dalam artian dia menerima apa adanya. Betul, lebih tulus. Nah, ngomongin soal suka dan cinta nih Pak. Kita mengenal sebuah istilah yang terkenal pasti teman-teman juga sering bahas tentang cinta pandangan yang pertama. Nah Pak Hendri sendiri setuju nggak dengan statement itu? Nah ini kayaknya sudah pernah dibahas di kelas sih, cuma ya saya mau bahas lagi ya. Jadi kan yang kelas 12 itu Pak, iya. kalau kelas 11, kalau kelas 10 kayaknya belum deh Pak ya. Iya betul. Nah kalau menurut saya sendiri kan tadi kita sudah bahas ya, kalau kita pingin tahu orang itu secara dalam ya kita harus mengenal, berteman dulu secara lama. Jadi kalau buat saya nggak setuju dengan cinta pada pandangan pertama. Kalau orang melihat pandangan pertama itu bisa jadi suka atau kagum. Wah karena dia mungkin cantik, karena dia mungkin keren, karena mungkin dia pintar. Jadi kita itu lebih ke arah suka dan kagum. Wah. Jadi itu bukan cinta gitu. Yes, benar-benar saya setuju nih. Aku setuju nih sama pernyataannya Pak Hendri bahwa cinta pada pandangan pertama itu gak ada teman-teman. Adanya rasa kagum dan itu pasti didasari oleh sesuatu. Benar ya Pak Hendri ya Pak? Betul. Nah seiring berjalannya waktu kan kalau misalnya kita berteman nih Pak, kita mulai muncul yang namanya rasa suka, rasa sayang kepada pasangan atau orang tertentu ya Pak. Tapi kadang itu ada orang-orang yang sukanya itu istilahnya berlebihan. Atau istilahnya lama-lama jatuhnya itu terobsesi Pak. Kira-kira faktor apa sih Pak yang mempengaruhi sehingga orang bisa suka atau terobsesi gitu sama seseorang? Oh, jadi faktornya sebenarnya banyak banget sih. Salah satunya yang kita juga pelajari di life skill. Salah satunya misalnya dari latar belakang dia dengan keluarganya seperti apa. Nah itu juga perlu kita cari tahu gitu loh. Terus mungkin pengalaman dia berteman. Nah itu juga bisa jadi salah satu faktor sehingga orang itu mempunyai cara itu seperti itu. Berlebihan, terobsesi gitu kan. Gitu. Nah kalau gitu menurut Pak Hendri kalau anak-anak zaman sekarang itu cinta-cintaannya gimana sih Pak? Wah kalau zaman sekarang itu sebenarnya zaman dulu juga sama sih. Jadi ada
banyak. Jadi yang pertama contohnya ada yang wah dia lihat teman-temannya ini udah punya pacar semua. Terus dia itu merasa jadi wah aku juga kepingin punya pacar gitu, pingin punya orang yang bisa digandeng kemana-mana gandengan ya kan, ke mall gandengan Pak supaya Henry nggak juga hilang gitu gitu. nggak? Wah itu zaman dulu Oh kali ya. zaman dulu, kalau Iya. sekarang udah enggak ya Pak Kalau ya? sekarang sudah dewasa jadi sudah tahu Oh bagaimana. ya, Ya, oke oke. Ada lagi Pak contoh lain? contoh lain ya itu balik lagi ke latar belakang. Jadi mungkin ada anak-anak yang kurang kasih sayang Oh dari iya orang iya. tua. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia cari kasih sayang dari orang lain, dari teman-teman. Jadi kepingin pacaran karena pingin mendapatkan kasih sayang. Oh iya, benar 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 benar. Berarti banyak lagi faktor yang pada akhirnya membuat orang mencari ya Pak, mencari kasih sayang itu sendiri. Kalau Pak Hendy sendiri sekarang gimana Pak? Wah. Sedang mencari? Oh, kalau saya ini sudah penuh dengan kasih Oh, Kristus. sudah penuh dengan kasih Kristus. Luar biasa. Nah, Pak Hendy, kalau ngomongin soal perasaan sayang sendiri, suka mungkin ya, lebih ke suka. Menurut Pak Henry nih, ada satu kasus di mana kita nih, kan kalau di kehidupan SMA wajar ya kita mungkin tertarik sama seseorang. Terus akhirnya kita memutuskan untuk mendekati nih, berusaha untuk melakukan pendekatan karena tadi pengen menjalin hubungan lebih. Tapi biasanya ada juga yang seiring berjalannya waktu karena dia suka, seperti yang tadi Pak Henry jelaskan, kalau suka itu ada batas waktunya, tengah jalan tiba-tiba dia pergi Pak, hilang karena perasaannya hilang, akhirnya dia berhenti PDKT. Kalau Pak Henry sendiri menanggapi hal itu seperti apa? Nah, kalau saya nanggepinnya gini sih, seharusnya kalau kita misalnya mau menjalin relasi sama orang lain ya kan, kita itu mesti gini sih. Satu memang kita mesti berteman cukup lama ya kan, supaya kan ada waktu untuk kita mengenal ya kan. Terus kita itu bisa menguji dari situ, apakah ini aku itu cuma suka doang, cuma kagum atau benar-benar aku itu cinta gitu. Nah, harus diuji gitu. Harus diuji ya Pak. Berarti Iya, memang betul. dalam PDKT itu sebuah proses untuk memastikan perasaan berarti ya Pak. Tapi di sini Joy mau meng-highlight tentang yang tadi saya bilang Pak, PDKT tiba-tiba hilang Pak. Alias mungkin bahasa kerennya anak zaman sekarang di ghosting ya Pak ya. Menurut Pak Hendy sikap seperti itu baik nggak sih Pak? Bagus nggak sih Pak? Atau mungkin Pak Hendy bisa kasih cara kalau misalnya pada tengah jalan nih kita perasaan ini nggak pas ternyata. Ada nggak cara yang baik untuk melakukan sebuah perpisahan ya Pak ya? Istilahnya supaya siapa tahu nih orang yang kita kejar sudah mulai tumbuh-tumbuh perasaan kan, wah nanti ujung-ujungnya bisa berantem, bisa saling nggak tegur sapa. Kalau menurut Pak Hendy gimana? Jadi kalau menurut saya itu sangat nggak baik ya, karena apa? Kalau kita melakukan yang namanya tadi ghosting ya kan, yang istilah zaman sekarang lagi booming gitu kan, Betul Pak. itu akan mengakibatkan orang yang di ghosting itu jadi punya luka hati. Nah, itu dia. Kalau sudah hatinya luka ya kan, itu butuh waktu untuk disembuhkan. Nah, kalau maksudnya itu akhirnya masuk di jenjang ke yang lebih tinggi, jenjang pernikahan, itu akan kacau karena apa? Hatinya sudah rusak. Gitu. Betul, Pak. Nah, menurut saya gimana sih menghindari supaya kita itu nggak ghosting? Nah, menurut saya itu berteman dulu. Jadi istilahnya berteman, terus ada batasan. Wah. Nah, itu ya. Di garis bawah ya teman-teman, ada batasan. Ya, soalnya kan kalau zaman sekarang kan ada kan namanya teman rasa pacar ya kan, iya, atau iya, benar. Booming juga itu Pak sekarang Pak. iya betul, atau kaktus ya kan sekarang itu kakak adik tanpa status. Waduh. Pak Hendri kayaknya tahu banyak pengalaman dah Pak. Bukan, itu Bukan. murid-murid curhat murid-murid itu. ya, Iya, benar, ada benar, lagi sekarang istilah ya sudah cukup lama sih, Sebastian ya kan. Apa itu, Pak, Sebastian? Sebatas teman tanpa kepastian. Wah, Karena luar apa? biasa. Nah, karena gini, karena mereka itu memperlakukan nggak ada batasannya itu tadi. ya. Nah, itu yang membuat orang itu akhirnya tumbuh benih-benih yang ya itu. Gitu. Berarti kembali lagi ya teman-teman, selalu dengan batasan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Di garis bawah ya, diingat. Nah, Pak, tadi kan sempat disinggung bahwa kalau misalnya ghosting itu bisa menimbulkan luka hati nih kepada seseorang yang mungkin waktu itu merasa, wah kok dia perhatian sama aku, kan gitu. Nah, kalau dari sisi orang ini Pak,
Gimana sih caranya, mungkin Pak Henry bisa kasih juga cara supaya kita bisa menyembuhkan luka hati itu, Pak? Nah, kalau menyembuhkan luka hati, namanya luka hati ya, itu berarti kan sesuatu yang ada di dalam. Iya. Nah, itu yang bisa menyembuhkan ya hanya Tuhan gitu. Tapi tentunya juga yang kedua yang saya mau bahas, kita harus punya namanya itu teman atau yang biasa orang sebut itu ini ya, tim akuntabilitas. Apa Ya. itu Pak, tim akuntabilitas? Nah, Bahasa baru nih. tim, Apa itu Pak? tim akuntabilitas ini adalah teman seperjuangan, ya kan? Mhm. Yang di situ itu saling menguatkan satu sama lain. Nah, jadi kayak semacam kita itu bisa bisa punya partner, ya kan? Yang dia itu bisa melihat eh, di mana kita nggak bisa melihat, atau yang bahasa kerennya itu blind spot. Karena tiap orang punya blind spot. Gitu. Oh, benar-benar, berarti istilahnya kita harus punya sahabat ya Pak, sahabat yang bisa menjadi tempat untuk kita bisa mencurahkan isi hati kita. Berarti memang penting ya untuk bisa mempunyai orang lain, nggak disimpan sendiri ya Pak. Nah kalau misalnya ngomongin disimpan sendiri, dampak apa Pak yang bisa dirasakan kalau orang itu terlalu lama menyimpan luka hati itu Pak? Nah, dampaknya adalah gini, ketika nanti dia sudah lebih dewasa, terus masuk ke jenjang pernikahan atau dalam dunia pekerjaan, itu akan mempengaruhi dia. Gitu. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana cara dia berespon, bagaimana cara dia bersikap. Kadang-kadang juga muncul sesuatu yang dia itu nggak sadar, tapi tiba-tiba itu bisa muncul. Nah, tapi saya mau ingetin juga yang tadi pertama. Jadi selain punya grup akuntabilitas, kita yang pertama, yang paling utama untuk menyembuhkan luka itu sendiri ya hanya Tuhan sendiri. Jadi harus punya Betul. hubungan atau relasi yang dekat sama Tuhan. Ya betul banget, Tuhan sebagai sumber kasih yang bisa menyembuhkan luka kita. Berarti penting ya Pak, bahkan dalam diri pribadi kita harus dipenuhi kasih Kristus ya Pak, yang kemudian bisa memberikan pengaruh pada hubungan kita yang lain ya Pak. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi orang lain. Benar ya Pak berarti Pak? Betul. Nah berarti teman-teman, kalau misalnya kita ada luka nih di hati, penting buat kita untuk datang kembali pada Tuhan ya Pak, sehingga Tuhan bisa menyembuhkan dan memberikan apa ya, kedamaian di dalam hati kita. Benar kan Pak Hendri? Betul. Ya. Nah, saya lupa tadi ada Ya, satu kenapa yang Pak? Apa yang nih? mau dibahas. Jadi tadi kan Joy tanya kan, maksudnya gimana dengan anak-anak zaman sekarang gitu. Nah, ada satu juga yang ketinggalan. Jadi gini, ada orang-orang tertentu itu juga mereka itu kepingin pacaran itu karena untuk menentukan nilai hidupnya. Jadi contoh kalau dia nggak punya pacar itu dia ngerasa waduh seperti kayak minder gitu. Tapi ketika punya pacar itu kan biasanya kan kelihatan ya kan. Nah kelihatan terus gandengan terus kayak percaya diri gitu kan. Mukanya kepalanya diangkat-angkat ini kan. Itu biasanya gitu. Itu juga ada menentukan. Berarti sebagai tanda aktualisasi diri ya Pak ya? Iya, padahal itu salah. Ya. Gitu. Berarti pada dasarnya salah ya Pak kalau cuma untuk menjalin sebuah hubungan tapi cuma untuk mengangkat diri sendiri. Berarti kan nggak tulus ya Pak kasihnya Betul. itu. Nah tadi kan Pak Hendy sudah sempat singgung nih perkara minder. Nah kalau menurut Pak Hendy sendiri gimana sih? Karena secara pribadi nih Joy juga sering ngerasa nih Joy itu kurang ini kurang itu, makanya ya kayaknya Joy nggak punya kayaknya nggak dilirik deh gara-gara kurang ini kurang itu. Kalau menurut Pak Hendy sendiri bagaimana sih Pak tentang minder itu sendiri? Ya, oke. Kalau dari saya ada tips ini. Jadi yang pertama kita itu harus tahu identitas kita itu siapa. Nah, identitas itu kita dapatkan itu di dalam Tuhan. Jadi yang pertama kita harus punya relasi dengan Tuhan supaya kita itu tahu identitas kita itu siapa. Diciptakan segambar dan serupa Allah. Lalu yang kedua, ketika kita sudah tahu identitas kita, tentunya kita itu bisa bersyukur, ya kan? Bersyukur atas apa yang kita miliki, ya kan? Fisik kita, semua yang kita miliki, keluarga kita. Nah, di situ selain itu kita juga akhirnya dari situ itu terbangun, kita itu bisa mengasihi sesama. Nah, tapi sebelum kita mengasihi sesama, kita itu harus penuh kasihnya Tuhan. Dan yang kedua, dari kita tahu identitas kita, kita itu bisa mencintai diri sendiri. Dengan apa? Dengan bersyukur tadi.
sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Oh, berarti kembali lagi teman-teman, kita harus dipenuhi kasih Tuhan, kemudian dari kasih Tuhan itu kita bisa lebih bersyukur ya Pak atas diri kita ya sekarang yang serupa dan segambar dengan Allah, sehingga dari kita mencintai diri kita sendiri, akhirnya kita bisa mengasihi orang lain juga. Wah, luar biasa banget nih. Kalau gitu memang sangat penting ya berarti Pak untuk bisa menghargai ya, mengapresiasi diri sendiri ya. Berarti teman-teman ya yang suka minder, overthinking tentang dirinya sendiri, ayo kita belajar bersyukur nih untuk mencintai diri kita yang sudah diciptakan dengan begitu unik oleh Tuhan. Baru setelah itu akhirnya kita bisa mencurahkan kasih kita kepada sesama. Nah, berarti gak ada salahnya ya kalau kita memberikan istilahnya self reward ya Pak buat diri kita sendiri. Nah, udah banyak banget nih teman-teman yang kita bahas nih, mulai dari hari Valentine, tentang kasih sayang itu apa, tentang bagaimana kita menunjukkan kasih sayang, macam-macam bentuk menyampaikan kasih sayang, dan banyak banget nih. Nah, kalau dari Pak Hendri sendiri kira-kira apa nih Pak yang bisa disampaikan kepada teman-teman semuanya? Ya, mungkin sebagai kesimpulan gitu ya, Iya, Joy. betul Nah, sekali. sebagai kesimpulan itu yang pertama kita itu harus punya relasi sama Tuhan supaya kita itu dipenuhi kasih Tuhan, ya, sehingga kita bisa bersyukur, mencintai diri sendiri, ya kan, tidak berlebihan tapi sehingga kita bisa mengasihi orang lain dengan tulus. Nah, sedangkan untuk hari kasih sayang, ya, itu seharusnya kita tidak meletakkan di dalam satu hari. Boleh-boleh saja kita merayakan mungkin dengan kasih coklat, mungkin dengan kasih bunga. Nah, tapi sebenarnya hari kasih sayang, ingat, kita itu harusnya setiap hari. Jadi bukan dibatasi dengan hari-hari tertentu. Dan yang kedua adalah kasih sayang itu tidak sebatas kita dengan pasangan, dengan pacarin. Tapi kita belajar mengasihi kepada ya sesama kita, sahabat kita, guru-guru, ya kan, orang tua ya, yang mungkin kalian di sini yang tidak pernah ngomong I love you Pahmah. Nah, itu mungkin perlu dicoba waktu hari itu dengan kasih kado, mungkin seperti itu. Pak Hendy sendiri pernah nggak ngomong I love you nih ke orang tua, ke kakak? Pernah nggak Pak? Kalau orang tua pernah, tapi kalau ke kakak ya perlu belajar. Gitu perlu ya. belajar. Berarti Pak Hendy sendiri juga perlu belajar ya. Betul. Kalau gitu teman-teman, kita sudah sampai di penghujung podcast kita pada hari ini. Terima kasih buat Pak Hendri yang sudah mau menjadi narasumber, berbagi cerita tentang kasih sayang, tentang cinta itu sendiri. Dan di penutup ini Pak Hendri tadi aku dengar-dengar udah siapin pantun nih buat kita semua. Silakan Pak Hendri. Oh iya, oke. Langsung aja ya. Jalan-jalan ke Kota Batu. Cakep. Jangan lupa beli buah lontar. Asik. Belajar life skill di SMA Gloria 1 supaya hidup jadi lebih pintar. Luar biasa. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di next episode dari SG1P Podcast SMA Kristen Gloria 1. Bye-bye.